Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan kita bandingkan dua metode terkait dengan penyetaraan reaksi redoks, yaitu metode setengah reaksi tanpa pengionan versus metode setengah reaksi dengan pengionan. Yang nanti kita singkat untuk metode setengah reaksi dengan singkatan MSR. MSR ini digunakan agar tidak lagi perlu menghitung bilangan oksidasi setiap unsur dalam spesies atau senyawa atau ion. Dalam MSR, memang semestinya kita menyetarakan persamaan reaksi redoks tidak sibuk lagi dengan menghitung bilangan oksidasi. Walaupun tidak ada yang melarang mengkombinasikan metode ini dengan memanfaatkan bilangan oksidasi unsur. Namun, bila mau menggunakan bilangan oksidasi, sebaiknya langsung saja menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi, tidak lagi menggunakan MSR ini. Berdasarkan pengamatan, banyak siswa yang mengalami kesulitan ini untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks molekuler, terutama kalau menggunakan MSR yang diionkan lebih dahulu. Proses pengionan saja ada siswa yang belum begitu paham. Demikian pula ketika memasangkan kembali ion hasil penyetaraan reaksi redoks ke bentuk semula, ke dalam bentuk molekuler atau dalam bentuk senyawa. Banyak sekali yang mengalami kesulitan tentang hal itu. Nah, kecuali kalau sejak awal di dalam persamaan reaksinya disajikan dalam bentuk ion, maka MSR ini akan relatif lebih mudah. Tentang manakah reaksi yang merupakan reaksi reduksi atau oksidasi, dengan MSR juga dapat diketahui secara otomatis. Tidak perlu lagi kita tahu perubahan bilangan oksidasinya. Dengan catatan kita mengikuti prosedur baku yang ada di dalam MSR ini. Ada alternatif MSR yang dapat digunakan tanpa mengionkan semua senyawa yang memang dapat diionkan ya. Kalau memang tidak dapat diionkan kan memang tidak perlu diionkan. Caranya cukup mudah, hanya dengan memasangkan spesies yang mirip. Terus mengikuti prosedur normal seperti penyetaraan reaksi redoks dengan MSR biasanya. Prinsipnya sama. Yang pertama adalah membagi persamaan reaksi redoks menjadi dua reaksi, yaitu satu reaksi oksidasi dan reduksi. Hanya cukup memasangkan, kita tidak perlu tahu yang mana reduksi atau oksidasi. Nanti belakangan dia akan muncul ketika kita sudah menyetarakan muatan, karena elektron akan muncul di ruas kiri atau kanan, otomatis kita akan bisa deteksi nanti. Oke, sekarang mari kita bandingkan kedua MSR. Yang pertama nanti dengan menggunakan pengionan dulu, kemudian dengan tanpa menggunakan pengionan. Persamaan reaksi yang akan kita jadikan sampel, ini adalah reaksi redoks suasana basah. Reaksi antara Ag direaksikan dengan KCN, H2O dan O2, kemudian menghasilkan KAgCN2 dan KOH. Oke, kita mulai dengan metode pengionan. Karena metode yang kita gunakan adalah MSR dengan pengionan, maka ini harus kita ionkan lebih dahulu untuk senyawa yang memang senyawa ion. Jadi kalau kita tuliskan secara lengkap dari kiri ke kanan, Ag ya tetap kita tuliskan Ag begitu saja. KCN kalau kita uraikan menjadi K plus dan Cn minus. Kemudian H2O, ini tetap kita tuliskan H2O, tidak bisa diionkan karena bukan senyawa ion. O2 juga ini molekuler. Kemudian, nah ini yang bisa kita uraikan ya, menjadi K plus ditambah Ag plus ditambah Cn minus. Kemudian yang KOH kalau kita uraikan, dia akan menjadi K plus dan OH minus. Nah, dari sinilah kemudian kita akan membuat pasangan-pasangannya. Kalau kita tandai spesies atau ion yang tidak mengalami perubahan, artinya dia tetap di ruas kiri ada, di ruas kanan ada. Kalau kita mau tandai seperti ini, K plus, kemudian Cn minus, ini kan ada nih. Kita lanjutkan lagi ini. Apalagi? Sudah tidak ada? Untuk air, ini tidak perlu kita munculkan di dalam pasangan spesies yang akan kita setarakan. Nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Yang ini kita tandai dengan warna merah. Artinya dia nanti akan kita munculkan pada saat akhir saja. Tetapi pada penyetaraan reaksi redoks, kita tidak perlu munculkan. Oke, kita mulai pasangkan ion-ionnya. Di sini yang jelas kita akan pasangkan Ag dengan Ag+. O2 tidak ada yang lain selain dengan OH minus. Kita pasangkan sekarang. O2 kita pasangkan dengan
OH-. Oke, selanjutnya setelah kita pasangkan, kita lakukan prosedur baku ketika kita menggunakan MSR. Kalau oksigen belum setara, kita setarakan dulu dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Walaupun ini suasana basa, tapi kita bisa selesaikan reaksi ini dengan menggunakan metode suasana asam. Untuk yang di atas ini, karena nggak ada O-nya, maka kita lewatkan saja prosedur itu. Jadi, yang di ruas sebelah kanan, kita perlu tambahkan H2O sebanyak 1 sehingga oksigennya sama. Kemudian hidrogennya kita setarakan. Hidrogen di ruas kiri tidak ada, di ruas kanan ada 3. Maka di sini kita tambahkan 3H+. Oke, semuanya sudah setara. Oke, sudah setara. Selanjutnya kita setarakan muatan. Muatan di ruas kiri plus 3, di ruas kanan minus 1. Maka yang di ruas kiri kita tambahkan 4 elektron. Selanjutnya, untuk yang di atas tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen, berarti kita langsung bisa menyetarakan muatan. Untuk Ag menjadi Ag+ ini, agar netral, ini perlu kita tambahkan di ruas kanan elektron sebanyak 1 elektron. Selanjutnya kita setarakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepas. Yang diterima ini sebanyak 4, sedangkan yang dilepas adalah 1. Maka yang di atas ini perlu kita kalikan dengan 4. Atau kalau mau langsung, ini boleh kita langsungkan saja ya. Di sini 4, di sini 4, dan di sini 4. Sekarang elektron yang diterima dan yang dilepas sudah sama. Selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Sehingga kalau kita tuliskan, disalin saja ya. Hasil terakhirnya seperti yang ada ini nanti. Elektron langsung bisa kita eliminir. Yes, reaksinya sudah setara. Nah, sekarang karena reaksinya berlangsung dalam suasana basa, maka H+ yang muncul kita netralkan dengan cara menambahkan OH- di kedua ruas sejumlah H+ yang ada. Ini berarti kita tambahkan 3 OH- di ruas kiri, dan di ruas kanan kita tambahkan juga 3 OH-. Bila terdapat H+ dan OH- di dalam satu ruas, kita ini bisa gabungkan, sehingga dia akan menjadi air 3H2O. Kalau kita gabungkan seperti itu, nah yang ini berarti ini menjadi 4 ya, 4 OH-. Selanjutnya, ada spesies yang muncul di kedua ruas, H2O. Maka yang ini kita eliminir 1, menjadi 2, yang ini akan kita hapus. Dan reaksi ini selesai setara. Nah, tantangannya adalah di saat kita sudah selesai menyetarakan seperti ini, kemudian mengembalikan ke bentuk semula, ini diperlukan kehati-hatian. Simak semua spesies yang berwarna merah. Ag+ ini kan asalnya dari KAgCN2. Berarti di sebelah sini, atau di depannya sinilah kita tambahkan, harus ada K+ yang jumlahnya harus sama dengan Ag, yaitu 4. Untuk Cn, oh ya, Cn ini harusnya 2 ya. Oke, untuk Cn 2. Untuk Cn- jumlahnya harus 2 kali lipat dibandingkan Ag+. Jadi kalau begitu, di sini kita tambahkan 8 Cn-. Oke. Kemudian yang di sebelah sini ada K+. K+ di sini jumlahnya 1, sebanding dengan OH-. Kalau begitu, di sisi sebelah sini masih perlu kita tambahkan K+, yang jumlahnya harus sama dengan 4, sama dengan OH-. Nah, ini yang barusan kita tambahkan ini, kita coba tandai dengan warna merah, yang baru kita ambil dari atas ya. Nah, sekarang kita lihat, di ruas sebelah kiri, itu harus sama, harus kita tambahkan sejumlah zat yang barusan kita tambahkan. Kalau kita lihat sini tadi kan kita menambahkan K 2 kali ya. K yang di depan itu adalah untuk menyesuaikan dengan jumlah Ag+. Sedangkan K yang di belakang untuk menyesuaikan dengan jumlah OH-. Sekarang kalau di ruas kiri, berarti kita boleh tambahkan, kita gabungkan karena di ruas kanan kan ada 8K+. Di sini kita tambahkan 8K+. Dan yang merah satu lagi yang belum masuk, ini. Kita tambahkan ini.
inilah proses yang sekali lagi diperlukan kehati-hatian. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke bentuk senyawanya. 8K+ dengan 8KCN. Ini kan hasil penguraian dari KCN. Sehingga ini akan menjadi 8KCN digabung seperti ini. Kemudian K+, 4Ag+, dan 8CN-. Ini kan dari sini asalnya. Dari KAGCN 2 kali. Tentu saja jumlahnya harus sama dengan 4. Jadi ini kita salin. Ini kan pengganti ini. Pengganti dari 4K+, 4Ag+, dan 8CN-. Oke, kita tuliskan di sebelah sini 4 ini. Dan ini sudah bisa kita hapus. Selanjutnya, karena 4K+ dan 4OH- asalnya dari KOH, ya sudah, ini kita kembalikan berasal dari KOH. Berarti ada 4 KOH. Dan yang ini bisa kita hapus. Selesai, reaksi ini setara. Nah, model yang seperti inilah yang diperlukan sekali lagi kehati-hatian ketika mengembalikan ke dalam bentuk ion. Ini menggunakan MSR dengan pengionan. Selanjutnya, kita akan coba MSR tanpa pengionan. Sekarang sudah kita bersihkan dan ganti judul, penyetaraan reaksi redoks molekuler MSR tanpa pengionan. Kalau tanpa pengionan, ya sudah, yang ada itu kita biarkan begitu saja. Kita tinggal memasang-masangkan saja, dan kita boleh abaikan bila di dalam spesi itu mengandung O dan H. Kita tidak perlu perhatikan dulu bagian O dan H-nya. Kecuali kalau ada O2. Kalau O2 harus kita perhatikan. Oke, kita coba pasangkan Ag. Ag di ruas kiri ada, maka yang di ruas sebelah kanan yang mengandung Ag harus kita pakai, harus kita pasangkan dengan itu. Karena tidak boleh mengionkan, maka satu paket atau satu spesi harus kita pasangkan. Selanjutnya, karena di sebelah kiri tidak ada K, maka kita harus mengikutkan ini. Memasangkan dengan KCN. Oke, sekarang kita lihat. Ag di ruas kanan kiri ada, K di ruas kanan kiri ada, CN juga sudah ada. Oke, sekarang kita pasangkan yang lain. H2O, karena H dan O kita tidak perhatikan, boleh diabaikan, kecuali ini, O2. Kalau O2 bagaimana? Siapa pasangannya dengan O2? Sementara tidak ada unsur atau spesi atau ion yang di sebelah kanan yang hanya mengandung O. Kalau tidak ada, tidak perlu ditambahkan. Jadi kita cukup menuliskan seperti ini dan kita pasangkan dengan sesuatu yang kosong. Sebenarnya tidak kosong, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang setelah selesai kita setarakan jumlah unsur dalam spesi itu selain O dan H. Di ruas sebelah kiri itu CN kan hanya 1, di ruas kanan ada 2 CN. Maka yang sebelah sini harus kita kalikan sebanyak 2. Bagaimana dengan K-nya sekarang? K ini kan kalau kita kalikan 2 berubah lagi yang lain. Oleh karena itu, kita boleh menggunakan KOH yang di sebelah sini. Kita tambahkan yang di sini. Kan kita boleh mengabaikan O dan H. Kecuali yang nggak boleh diabaikan adalah O di dalam O2 atau H di dalam H2. Nah, sekarang kita lihat semua spesies selain O dan H sudah setara untuk reaksi yang pertama. Sekarang kita tinggal setarakan jumlah oksigen. Jumlah oksigen di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Untuk reaksi pertama ini, kita tambahkan H2O sebanyak 1, karena O di kanan jumlahnya 1, maka yang di kiri kita tambahkan H2O sebanyak 1. Selanjutnya, setarakan jumlah hidrogen. Hidrogen di ruas kiri sekarang 2, di ruas kanan baru 1. Maka yang di ruas kanan kita tambahkan H+ sebanyak 1. Di ruas kiri tanpa muatan, di ruas kanan sekarang bermuatan. Maka yang di sebelah kanan ini kita tambahkan 1 elektron. Sehingga sama-sama netral. Selesai untuk tahap itu. Untuk berikutnya adalah O2. Ingat, O2 itu tidak punya pasangan, tapi kita boleh menggunakan konsep atau aturan atau prosedur di dalam MSR. Spesi yang kekurangan oksigen, kita akan tambahkan H2O sebanyak berapa oksigen yang ada. Nah, kalau begitu di sini kita tambahkan 2 H2O. Oksigennya sekarang menjadi 2. Nah, selanjutnya kita setarakan ini dengan 4H+. Di kanan netral, di kiri bermuatan. Berarti kita tambahkan lagi dengan 4 elektron. Sekarang elektron yang diterima dan yang dilepas sudah ada. Zat yang mengalami reduksi sudah ketemu. Zat yang mengalami oksidasi sudah ketemu. Yang atas adalah reaksi oksidasi, yang di bawah adalah reaksi reduksi.
Kita harus samakan dulu elektron yang diterima dengan yang dilepas. Yang di atas ini kan baru 1, maka semua bagian di atas ini harus kita kalikan 4. Agar sama-sama 4 elektron. Oke, sekarang elektron yang diterima dan yang dilepas sudah sama. Selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Tinggal gabungkan saja, saya salin di bawahnya. Kemudian di sebelah kiri ini kita tambahkan bagian yang sebelah bagian bawah ini. Kita salin saja, taruh di bawahnya. Oke, nggak cukup, kita geser ke bawah. Yang terakhir kita tambahkan ini. Hampir selesai. Selanjutnya kita periksa. Spesies sejenis yang muncul di kedua ruas harus kita eliminir. Yang pertama yang kita eliminir ini. Ini dengan ini. Kan sama persis nih. Oke, karena sama berarti dan dia muncul di kedua ruas kiri dan kanan ada, langsung kita hapus. Kembalikan dulu. Sekarang kita periksa, adakah spesies yang sejenis yang muncul di kedua ruas yang lain? Ada. Air ini ya. Air di sini 4, di sebelah sini 2. Berarti yang 4 kita kurangi 2, yang 2 kita kurangi 2 habis. Jadinya seperti ini. Dan selesai. Kita tidak perlu memikirkan lagi bagaimana cara mengembalikan ion-ion ke bentuk molekulernya. Nah, model yang seperti inilah yang bisa kita tawarkan ke siswa agar mereka tidak lagi kesulitan ketika menyetarakan persamaan reaksi redoks molekuler menggunakan metode setengah reaksi. Kata-kata setengah reaksi di sini kan setengah itu ada reduksi, setengah yang lainnya oksidasi. Jadi tidak mesti harus diionkan. Tidak tahu ion pun kita akan tahu mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Nah, kalau mau didetailkan lagi, yang seperti tadi, manakah yang mengalami oksidasi? Zat mana yang mengalami oksidasi? Ya, kita bisa memanfaatkan pengetahuan lain, tentunya yang seperti ini. Ag sendirian menjadi tidak sendirian. Oksigen di sini, yang semula oksigen berikatan dengan oksigen, sekarang oksigen berikatan dengan H2. Dan seterusnya. Modelnya seperti itu. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk memilih metode setengah reaksi yang manakah yang mungkin untuk kita gunakan agar pekerjaan penyetaraan reaksi redoks itu bukan hal yang menyulitkan lagi. Tapi sekali lagi kita perlu sesuaikan penyetaraan reaksi redoks seperti apakah yang kita hadapi. Kalau modelnya molekuler, maka metode setengah reaksi tanpa pengionan ini yang paling cocok. Kalau sudah bentuknya ion-ion, metode pengionan mungkin cocok, tapi kalau dengan metode setengah reaksi tanpa pengionan pun tetap cocok. Walaupun dia dalam bentuk ion. Kita tinggal pasang-pasangkan saja. Seperti itu tekniknya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.